Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'inu ala umur dunia wadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat Bapak Dodi Ahmad Hairudin MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah bimbingan dan konseling dan teman-teman PGSD 3B yang berbahagia. Perkenalkan, saya Ajka Tasya Kamila selaku moderator yang akan memandu jalannya pemaparan materi pada kali ini. Kami dari kelompok 3 dengan anggota saya sendiri, Nopi Nopita, Salsabila Rahmadani, dan Siti Komalasari dengan judul materi yaitu kualitas pribadi konselor. Kepada para pemateri saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya Salsabila Rahmadani akan membahas mengenai perilaku dan pribadi konselor. Nah, kepribadian merupakan kecenderungan psikologis seseorang untuk melakukan tingkah laku sosial tertentu, baik berupa perasaan, berpikir, bersikap, dan berkehendak maupun perbuatan. Di dalam proses konseling, konselor adalah orang yang amat bermakna bagi seorang konseling. Semua pendekatan dan ahli konseling menganggap bahwa konselor adalah pihak yang amat menentukan baik keberhasilan proses konseling. Konselor adalah pribadi yang penuh pengertian dan mampu mendorong orang lain tumbuh. Nah, ciri kepribadian seorang konselor yang dapat menumbuhkan orang lain yaitu ada empati, rasa hormat, keaslian, konkret, konfrontasi, membuka diri, kesanggupan, kesiapan, dan aktualisasi diri. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Kompetensi yang harus dimiliki konselor. Yang pertama, kompetensi pedagogik, menguasai teori dan praktis pendidikan, mengaplikasikan perkembangan fisiologis dan psikologis serta perilaku konseling, menguasai esensi pelayanan bimbingan dan konseling dalam jalur. Yang kedua, kompetensi kepribadian, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghargai dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, individualitas dan kebebasan memilih, menunjukkan integritas dan stabilitas kepribadian yang kuat, menampilkan kinerja berkualitas tinggi. Yang ketiga, kompetensi sosial, mengimplementasikan kolaborasi intern di tempat kerja, berperan dalam organisasi dan kegiatan profesi bimbingan dan konseling, mengimplementasikan kolaborasi antar profesi. Yang keempat, kompetensi profesional, menguasai konsep dan praktis asesmen untuk memahami kondisi, kebutuhan, dan masalah konseling, menguasai kerangka teoretik dan praktis bimbingan dan konseling, menganalisis kebutuhan konseling. Baik, selanjutnya yaitu nilai-nilai konselor dan klien. Yang pertama, nilai-nilai konselor. Yang harus dimiliki yaitu 1. Sifat-sifat kepribadian konselor. Yang kedua, kepribadian konselor yang menghargai dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Yang ketiga, konselor yang memiliki kesadaran terhadap komitmen profesional. Yang keempat, komitmen profesional konselor terhadap komitmen etika profesional. Yang kedua, nilai-nilai klien. Kepribadian klien cukup menentukan keberhasilan proses konseling. Aspek-aspek kepribadian klien adalah sikap, emosi, intelektual, motivasi, dan sebagainya. Baik, materi yang selanjutnya yaitu mengenai etika profesional konselor dan confident. Etika adalah suatu prinsip moral, aturan tentang tindakan yang dianut berkenaan dengan perilaku suatu kelas manusia, kelompok, atau budaya tertentu. Etika profesi bimbingan dan konseling adalah kaidah-kaidah perilaku yang menjadi rujukan bagi konselor dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya dalam memberi layanan dan bimbingan konseling terhadap orang lain. Dan confident, menurut Siti Harfinah 2006, mengemukakan masalah lain yang berkaitan dengan kegiatan konseling adalah menyangkut soal konfidensial atau kerahasiaan klien. Konfidensial ini berkaitan dengan apakah hal-hal yang dibicarakan dalam konseling bersifat kerahasiaan atau tidak.
Konfidensial itu berbeda dengan privasi, yaitu sesuatu yang bersifat pribadi dan tidak perlu diketahui atau dikemukakan kepada orang lain. Jadi, seorang konselor harus bisa menjaga privasi atau kerahasiaan dari kliennya tersebut, tidak untuk diberitahukan kepada orang lain dan tidak untuk disebarluaskan terhadap pihak luar. Alhamdulillah, pemaparan materi telah selesai. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.